untuk penghargaan tuh Bu Risma pada tahun 2019 dia mendapatkan penghargaan Women Empowerment Award, yaitu pemberdayaan wanita. Jadi iyalah, dia memperdayakan wanita agar kuantitas dan kualitasnya tidak di bawah laki-laki, Bu. Terus di atas. Iya. Ada 7 orang yang masuk itu, tapi Ibu Tri Risma hari ini yang dapat, yang menang maksudnya. Ada lagi? Itu kan penghargaannya ya? Iya, penghargaannya. Kalau ya, Bu, tadi keistimewaan dan keteladanannya gimana? Kalau masalah keistimewaan dan keteladanannya, ada yang bisa baca? Yusra. Bu, kalau untuk penghargaan yang baru-baru ini dicapai oleh Bu Risma ya, Bu, soalnya masih ada banyak, Bu. Kalau secara garis besar, dalam 1 dekade terakhir, Bu Risma meraih 259 penghargaan. Wow. Ya, Bu, 259 penghargaan, baik itu dalam rancah internasional maupun nasional. Kalau misalnya diperinci lebih lanjut lagi, dari 259 penghargaan itu, 233 penghargaan itu termasuk rancah nasional, dan 26 penghargaan lainnya itu rancah internasional. Wow. Ada suatu pekan pada tanggal 18 Juli 2019 sampai pada tanggal 24 Juli 2019 itu Bu Risma mendapatkan sejumlah penghargaan, baik itu nasional maupun internasional. Totalnya seingat saya 8. Kalau untuk yang pertama itu dimulai sejak Kamis 18 Juli dengan menerima penghargaan Top 99 Sinovic, atau bisa disingkat dari Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2019 dari Kemenpan RB atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan penghargaan kedua, Wali Kota Risma berhasil menerima penghargaan internasional yang sudah disampaikan oleh Nazwan, Women Empowerment Award. Itu penyelenggaraan seminarnya itu di Singapura oleh media Cina yang berbasis di Singapura itu juga, di Hotel Mandarin Orchard pada tanggal 22 Juli. Sedangkan penghargaan ketiga dan keempat itu diraih secara bersamaan di kategori yang berbeda. Jadi ada satu kompetisi ya, Bu, yaitu IAA atau Indonesia Attractiveness Award versi Platinum, kategori kota besar. Dari penghargaan ini, Kota Surabaya itu menggondol 2 penghargaan sekaligus, yaitu dari sektor infrastruktur maupun sektor pariwisata. Dan itu diraih secara bersamaan dalam 1 pekan aja, Bu. Jadi, ada yang pernah ke Surabaya nggak? Kalau dari saya sendiri, saya belum pernah, Bu. Belum ya? Ada yang pernah ke Surabaya? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nazwan, Ezra pernah ya? Tahun kapan Ezra? Pernah, Bu. Kelas berapa ya? Kelas 7, kelas 8? Kelas 8, Bu. Udah lama ya? Berarti kalau udah dari kelas 7 udah 4 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu? Ya udah lama lah maksudnya. Soalnya ibu pribadi memang belum pernah ya menginjakan kaki ke Surabaya, tapi sebegitu banyaknya penghargaan dan juga perubahan dari Surabaya itu sendiri setelah kepemimpinan Ibu Tri Risma hari ini itu gitu. Ibu jadinya ya hebat banget gitu ya, dari sekian banyak penghargaan, terus apa yang sudah beliau kerjakan, beliau capai gitu. Ya hebat gitu, artinya peluang untuk jadi presiden ya ada, karena pengalaman dan penghargaannya luar biasa gitu. Sudah banyak, apalagi ini wanita seperti itu. Malah jadi pengen compare sama wali kota yang lain gitu, yang memang tidak kalah bagus juga. Alhamdulillah Indonesia itu punya wali kota yang
bagus-bagus gitu setiap daerahnya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Dan masih banyak yang lainnya gitu. Pemimpin daerahnya tuh bagus gitu kan, bisa membangun daerahnya masing-masing itu menjadi lebih baik, perubahannya jadi lebih menonjol gitu ya. Kalau Abel di mana nih, Bel? Daerah mana, Bel? Abel di daerah mana, Bel? Kalau saya sekarang di kota Jambi, Bu. Di Sumatera. Di Jambi ya? Iya. Sekarang gimana keadaan di Jambi? Di Jambi ini aman ya? Kalau keadaan di Jambi, Bu, kalau misalnya berhubung dengan pandemi yang baru-baru ini terjadi, itu masih korbannya tuh masih terbilang sedikit dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Tapi ada satu kasus yang mengkhawatirkan. Jadi seingat saya ada satu kasus di mana ada satu rombongan pesantren itu baru pulang dari Goa, seingat saya. Oh itu iya, ketika yang ada acara itu ya. Ya, jadi ketika kembali di Jambi dan dicek kembali kondisi kesehatan mereka semua menderita corona, Bu. Iya, sama kayak di daerah rumah ibu juga, pulang dari Goa itu juga. Iya, Bu. Pulang ke sini ya jadi ODP, bukan PDP lagi, udah ODP gitu. Jadi ya di rumah aja gitu ya. Arik di mana, Arik? Arik daerah mana nih? Di NTB, Bu. Tapi lebih spesifik di Sumbawa Barat. Di Sumbawa ya? Gimana keadaan Sumbawa, Arik? Kalau di Sumbawa sih ya biasa-biasa aja. Tapi kalau di seberang Sumbawa, di Lombok, setahu saya mereka nggak panik sama sekali. Mereka nggak kayak social distancing. Mereka malah berhura-hura. Nggak ada yang nggak ada yang diam di rumah gitu. Ya? Kayak seperti biasa aja. Apa kabar Bali? Lombok katanya nggak ada social distancing. Berapa lama dari Sumbawa ke Lombok, Arik? Sekitar 1 jaman. 1 jaman pakai apa? Darat, jalur darat, laut, pakai ferry. Pakai ferry ya? Kalau pakai ferry sekitar 1 jaman, tapi kalau pakai boat gitu 30 menitan. 30 menit ya, lebih cepat berarti. Berarti kalau kamu dari pesawat kemana dulu, Rik? Langsung ke Lombok atau ke Bali? Kalau naik pesawat dari Sumbawa ke Lombok, terus dari Lombok langsung ke Bandung. Langsung ke Bandung ada ya penerbangan, oke. Baik, jadi mohon maaf Ibu sedikit di luar konteks pembicaraan presentasi kalian karena sejujurnya ingin tahu ya kabar kalian gimana di sana gitu. Mungkin kalau di jam pelajaran rasanya nggak sempet gitu buat ngobrol-ngobrol kayak gini karena fokusnya ya pengennya belajar gitu. Makanya senang sih Ibu kalau misalnya ada kesempatan di luar jam pelajaran ngobrol-ngobrol apa aja gitu. Jadi kalian tuh waktunya itu gak percuma gitu. Seperti itu. Jadi tadi ya terlepas dari sosok Ibu Tri Risma hari ini yang begitu banyak penghargaannya, kemudian apa yang beliau sudah bangun untuk kota Surabaya gitu. Berarti keistimewaan dan keteladanannya kira-kira apa nih yang bisa kita ambil dari sosok Ibu Tri Risma hari ini? Teman-teman ada yang bisa baca? Terpilih jadi wali kota, Bu. Gimana? Belum. Dulu. Gimana? Keteladanan dan keistimewaannya kira-kira menurut kalian, menurut hasil diskusi atau hasil pencarian, kira-kira apa? Ezra, Arik, boleh dibuka videonya, silakan. Keistimewaan. Dan keteladanannya apa? Ya, selain tadi disebutkan Nazwan sudah jelas katanya, wali kota, Bu, wali kota Surabaya itu tuh istimewa, betul sekali gitu, karena jadi wali kota perempuan itu kan jarang ya di Indonesia gitu, mungkin bisa dihitung berapa aja.
Ya betul, itu salah satu keistimewaannya gitu. Tapi ibu ingin dengarkan keistimewaan yang lainnya dan keteladanan juga gitu. Karena nanti kalau kalian dihadapkan pada soal, tiba-tiba, wah kalian bingung nih, ditanyakannya keistimewaan. Tapi dari pilihannya itu mirip-mirip gitu semuanya tuh hampir semua istimewa. Berarti itu harus cari betul-betul jawaban yang paling tepatnya gitu. Atau kalian ada pertanyaan tentang tokoh apa atau biografi siapa, ditanyakan keteladanannya. Nah, tiba-tiba di dalamnya itu ada istimewa dan teladan. Nah, biasanya kalau nanti menghadapi soal baru kalian berpikir dan juga menelaah gitu. Nah, makanya ini hasil belajar kita tuh harus diterapkan. Jadi jangan hanya ngobrol-ngobrol gini aja, tapi betul-betul bahwa oh iya istimewa itu artinya apa sih, teladan itu artinya apa sih, seperti itu. Jadi bagaimana? Tadi istimewanya satu, pemimpin perempuan jadi wali kota di Indonesia. Selain itu apa istimewa yang lain? Ini Bu, ahli toksinologi Indonesia yang didedikasikan hidupnya untuk menangani kasus gigitan hewan berbahaya. Ahli apa? Bentar. Ahli apa? Itu siapa? Toksinologi, ahli racun. Salah Bu. Salah dulu. Aduh. Siapa aja nih? Risma Iya, dari Risma hari ini. Risma hari ini. Dikasih itu di grup. Coba tuh, katanya udah ini. Udah ada. Tinggal dibaca di grup. Udah ada di grup itu. Oh, ini Bu. Mengunjungi dan memberikan motivasi kepada para korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan anak-anak korban perdagangan manusia atau human trafficking. Yang kedua, menerbitkan peraturan wali kota Surabaya. Apa? Yang kedua, menerbitkan banyak sih sebenarnya. Ya apa? Menerbitkan peraturan wali kota Surabaya nomor 56 tahun 2010. Terus? Kota Surabaya. Yang ketiga, mengubah image Surabaya yang dulu penuh polusi dan gersang menjadi rindang, bersih dan indah. Yang keempat, memugar Taman Bungkul di Jalan Darmo dengan konsep all-in-one entertainment park. Yang kelima, Gue paham ya. Jadi ibu simpulkan aja ya, yang tadi disebutkan oleh Ezra juga ada di bahan presentasi kalian. Itu ibu tarik benang merahnya adalah prestasinya beliau itu adalah keistimewaan. Artinya beliau banyak sekali prestasinya dan itu hal yang sangat istimewa karena tidak ada kerja keras tanpa adanya bersungguh-sungguh. Hasil sungguh-sungguh dan kerja keras itu akan berbuah pada hasil yang diperoleh oleh Ibu Tri Risma hari ini dan juga Kota Surabaya itu adalah sebuah penghargaan. Nah, itu penghargaan prestasi-prestasi itu yang disebut juga dengan keistimewaan karena tidak semua orang sudah berusaha, sudah sekuat tenaga, tapi hasilnya mungkin belum dipercaya oleh orang lain mendapat penghargaan. Nah, seperti itu juga termasuk keistimewaan. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau hal-hal yang diteladani, contohnya apa coba? Selain dari kerja keras, kemudian yang lain, kira-kira apa lagi hal yang bisa kita teladani dari sosok Ibu Tri Risma? Kalau keteladanan ya Bu, selain pekerja keras ya Bu, setahu saya Bu Risma itu sangat sabar, yaitu mentalnya itu sungguh tidak tergoyahkan. Jadi ada beberapa isu ya Bu. Tadi kan sudah disampaikan dengan Ezra, memugar Taman Bungkul. Jadi ada satu insiden di Taman Bungkul, saya lupa pada tahun berapa. Jadi Bu Risma itu sedang berbaik hati untuk memberikan suatu akses kepada penduduk untuk mendapatkan es krim gratis di Taman Bungkul. Ya, jadi ada sedikit promosi dari WOS yang di bawah naungan Unilever pada saat itu.
Iya, Bu, ada sedikit promosi. Setelah itu, kan karena ada promosi ini, wah gratis, kita bisa makan sepuasnya. Maka dari itu penduduk itu mulai berbondong-bondong mendatangi stand es krim yang ada di Taman Bungkul itu. Dan secara otomatis, karena perilaku penduduk yang sangat tergesa-gesa mendapatkan es krim itu malah merusak tamannya itu sendiri, Bu. Jadi banyak fasilitas taman yang rusak, banyak tanaman di taman yang sudah tidak bisa di sana lagi, Bu, udah mati semua. Setelah itu Ibu Rismanya mendapatkan hujatan. Itu ada 2 isu lagi. Jadi sebelum mungkin tahun 2019 lalu dan beberapa tahun ketika pemerintahan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta ya. Jadi ada 2 isu, tapi terhadap kubu yang kurang lebih sama di Provinsi DKI Jakarta. Jadi ada kubu Bu Risma, ada kubu Pak Anies. Jadi waktu itu Pak Anies memerintah sebagai gubernur DKI Jakarta. Kubunya Bu Risma ini saling melontarkan ejekan terhadap kubunya Pak Anies. Jadi sampai-sampai seingat saya ada satu ejekan yang bisa dipetik yang cukup menghina. Bu Risma sempat disebut sebagai kodok betina. Ya, ditambah lagi ya itu, Bu. Dan setelah itu Ibu Rismanya sabar aja. Setelah itu tetap melanjutkan kerjanya seperti biasa, Bu. Dengan berbagai hujatan yang banyak sekali dilimpahkan ke Bu Risma tetap tidak terpengaruh. Ya, Bu. Oke, jadi ya kalau memang mau sukses, tentu saja ya kita saran boleh, tapi kalau memang tidak sesuai dengan kita juga buat apa kita mendengarkan gitu, seperti yang Ibu lakukan gitu. Tetap fokus bekerja gitu ya, daripada kita mendengarkan hujatan-hujatan ataupun banyak sekali yang suka dan tidak suka pasti ya dalam kepemimpinan seorang itu pasti gitu. Tapi kalau selama itu dibalas dengan pekerjaan atau hasil yang bagus ya tidak jadi masalah seperti itu. Baik, mungkin cukup ya untuk diskusi kita pada malam hari ini. Kita memaparkan biografinya Ibu Tri Risma hari ini, kemudian hari ini keteladanan, keistimewaan, dan juga penghargaan seperti itu yang terbaru apalagi ya. Jadi sebetulnya banyak sekali tokoh atau biografi yang bisa kita gali, tidak hanya Ibu Tri Risma hari ini saja, mungkin ayahnya Ezra, ya kan? Karena salah satu ciri-ciri biografi itu adalah orang yang memang terkenal, yang besar pengaruhnya, yang sukses, tapi poinnya harus ada yang bisa diteladani dan harus ada yang bisa sesuatu yang istimewa gitu. Cuma karena berhubung di buku pelajaran yang kita pelajari itu ada 3 tokoh. Di buku ada Ibu Tri Risma hari ini, ada Hairil Anwar, dan ada W.S. Rendra. Oleh karena itu, kita sebagai contoh 3 itu dulu deh, gitu, kita kaji, gitu. Karena sejujurnya di Indonesia banyak sekali ya untuk kita bahas tentang tokoh-tokoh biografi seperti itu. Kalian bisa tahu pendiri Trans, misalnya Transmart ya, Khairul Tanjung, kemudian YouTubers Asia, Atta Halilintar misalnya. Jadi banyak contoh-contoh di Indonesia, bahkan di dunia gitu ya, yang menciptakan Google, yang menciptakan Facebook misalnya, banyaklah istilahnya. Tapi ya kita fokus ini adalah salah satu contoh seperti itu, supaya tujuan pembelajaran kita kalian dapat meneladani tokoh-tokoh yang kita bahas kali ini seperti itu. Terima kasih untuk waktunya. Kita akhiri saja. Sampai bertemu di jam pelajaran nanti di hari hari Rabu, hari Kamis. Ya, kita nanti akan ada quizzes ya tentang tokoh-tokoh ini, karena alhamdulillah kayaknya di kelas 10B itu sudah semuanya.
dari tokoh yang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau kalian mau cek di YouTube Ibu juga boleh, ada video-video hasil rekamannya juga. Dan untuk grup kalian, Ibu tunggu ya untuk pengiriman videonya lewat email Ibu yang kemarin dan juga hari ini. Itu saja. Silakan ditutup. Semoga puasa dan ibadah kalian lancar di bulan suci Ramadan ini. Salam untuk keluarga, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin live ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.